Pendaftaran online siswa baru untuk tingkat SMA sederajat di Jakarta mengalami kendala. Situs pendaftaran peserta didik baru atau PPDB tidak dapat diakses akibat diretas oleh puluhan peretas atau hacker. Sebelumnya, para siswa mengeluhkan sulitnya mengakses situs PPDB DKI Jakarta. Mereka mencoba berkali-kali membuka situs tersebut namun selalu gagal. Walaupun sistem PPDB ini sangat membantu efisiensi dan efektivitas, baik dari segi dana dan waktu saat pendaftaran sekolah, tidak sedikit pengaduan yang datang dari masyarakat saat menggunakan sistem online ini. Salah satu keluhan dari para orang tua siswa saat melakukan pendaftaran ialah server yang sering lamban saat diakses, maupun proses verifikasi berkas yang memakan waktu cukup lama. Terkait hal tersebut, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk melakukan penjadwalan ulang pendaftaran peserta didik baru. Atas kebijakan yang dibuat tersebut, maka kepada para calon siswa SMA sederajat yang sudah melakukan pendaftaran harus ikut daftar ulang lagi. Untuk mendukung proses tersebut, Dinas Pendidikan juga memutuskan menunjuk server situs provider yang baru. Tim Liputan, Berita 1. Ya, nah, ini pendaftaran sekarang ini online, Cak. Nggak seperti kita dulu ya. Zaman dulu masih konvensional, masih nulis di kertas saja dengan hanya 3 pilihan sekolah. Betul, dan ini sudah online harusnya lebih praktis, lebih efisien dari segi waktu, tapi menemukan masalah juga. Banyak masalah. Langsung saja kita ke Mas Pratama. Selamat siang, Mas. Terima kasih sudah hadir. Ini mungkin kita ingin langsung mengkonfirmasi, disampaikan sistem aplikasi ini diretas atau dihack seperti itu. Benar keadaannya seperti itu atau ada hal lain? Begini ya, kalau kita ngomong masalah hack atau hacking, sebenarnya baru bisa kita ketahui secara pasti kalau misalkan kita melakukan audit. Jadi kita audit sistemnya, kita audit komputernya, kita audit jaringannya, apakah benar dia dihack atau enggak, kita bisa lihat dari lognya gitu. Tapi dari sistem yang sekarang dimiliki oleh Dinas Pendidikan DKI, kita bisa lihat bahwa ternyata memang ada kelemahan di situ gitu. Kelemahan apa? Nah, kenapa saya bilang ada kelemahan? Gini, jadi memang paling gampang kita menyalahkan hacker. Jadi kalau misalkan sistem kita rusak, bermasalah, kita selalu bilang wah ini kita dihack nih gitu. Padahal sebenarnya belum tentu juga hacker melakukan itu gitu. Bisa juga itu sebenarnya adalah mungkin kesalahan kita dalam coding, kesalahan kita dalam pembuatan aplikasi, atau kelemahan kita dalam misalkan setting jaringan gitu. Jadi kita harus lihat benar apakah ini benar-benar dihack atau enggak gitu. Karena begini, memang pertama kali kita melihat kalau dari mata awam kita tahu bahwa ketika kita susah masuk dalam sebuah situs itu karena bandwidth habis, jadi kita nggak bisa masuk, kemudian kita nggak bisa melakukan apapun di situ. Berarti faktor banyaknya orang yang ingin mengakses situs tersebut. Biasanya seperti itu, tapi banyaknya orang yang mengakses itu menurut saya harus dipikirkan ketika pembuatan sistem. Misalkan yang akan daftar itu adalah 20.000 orang gitu. Sudah diprediksi minimal, kapasitasnya ya? dalam concurrent connection dalam satu waktu koneksi itu misalkan 20% atau 30% dalam waktu bersamaan itu harus ada gitu. Tetapi dalam sistem PPDB DKI ini kita juga melakukan beberapa riset. Kita coba ketika kita melakukan simulasi untuk penetrasi 3.000 koneksi dalam saat yang bersamaan itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Nggak ada masalah. Jadi sebenarnya ya, kalau dari sisi servernya sih ya nggak ada masalah gitu, karena dia cukup kuat untuk serangan DDoS gitu. Yang terjadi adalah tapi yang jadi masalah adalah ketika para orang tua murid atau dari murid mengalami kehilangan data ketika pendaftaran. Nah ini kita bisa lihat bahwa ternyata ada masalah di aplikasinya, di database-nya gitu. Jadi yang terjadi sekarang, ini kan pendaftaran sebenarnya sudah dilakukan dari tanggal 13 sampai 15 Juni dan seharusnya verifikasi 15 sampai 17 Juni hari ini. Jadi yang terjadi sekarang, data yang sudah dimasukkan, sudah diinput oleh calon siswa ini masih ada atau sudah tidak ada? Apa hilang gitu? Kalau misalkan Dinas Pendidikan DKI bilang bahwa itu harus diinput ulang, berarti data yang kemarin udah hilang. Ini bisa dipastikan bahwa datanya hilang karena yang sudah mendaftar dianulir begitu ya, dan akan ada pendaftaran lagi. Sebenarnya kalau kita dari awal kita mendesain sistem dengan bagus gitu, kita bisa tahu bahwa kita harus membuat backup database, backup server, sehingga
ketika suatu saat nanti terjadi apa-apa di server utama, kita masih ada backup server yang bisa kita online-kan dalam waktu yang nggak terlalu lama gitu, dengan data-data yang masih ada gitu. Nah ini kan servernya down, kemudian datanya juga hilang gitu. Jadi artinya sistem yang dibangun oleh Sysdig ini tidak memiliki backup data ya, Mas menurut saya Pratama? belum punya backup server gitu, karena saya baca juga bahwa mereka baru mau bikin backup server untuk sistem ini gitu. Jadi ini yang ada kesalahan memang di sistem aplikasinya, seperti itu? Bisa di sistem aplikasinya, atau bisa memang ada hacker yang menyerang database-nya gitu, sehingga membuat sistem ini memang bikin down gitu. Dan down-nya itu adalah data-datanya juga hilang gitu. Karena yang terjadi ini Cakri, laporan-laporan yang masuk bahwa pada saat si calon siswa baru ini akan mendaftar, memasukkan NIK sama kode peserta, tiba-tiba servernya down, kemudian koneksi internetnya langsung terputus. Itu yang akan terjadi ya Mas ya? Ya, jadi kesalahan pembuatan aplikasi, kemudian serangan hacker, kemudian serangan DDoS itu sebenarnya akibatnya sih hampir sama semua, bikin sistem ini akan jadi nggak berjalan gitu. Nah ini antisipasi sebuah sistem supaya dia berjalan dengan baik adalah pertama kali ketika kita sebelum mengonline-kan sistem kita harus tahu benar bahwa sistem kita ini aman gitu. Kita memang kebiasaan kita bisa membuat sistem yang sangat bagus sekali, kita bisa membuat sistem yang sangat hebat, kompleks, tetapi kita lupa tentang pengamanan di dalamnya. Di dalam gitu. sistem itu sendiri. Padahal pengamanan itu adalah sebenarnya inti daripada sistem kita. Oke, gitu. padahal ini bukan kali pertama dilakukan pendaftaran secara online, namun antisipasinya ternyata tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. Namun seperti itu. Kita biasa seperti itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Mas Pratama. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lanstock. Kami akan kembali usai jeda pariwara. Ya, masih bersama kami di Lanstock pemirsa, masih dengan topik sulitnya pendaftaran online untuk sekolah. Kita juga mengundang pemirsa di rumah untuk berpartisipasi jika ada yang ingin disampaikan atau mungkin ingin juga mengeluhkan seperti apa pendaftaran Merasakan online ini sulit langsung. seperti itu ya. Ya, kembali ke Mas Pratama, kalau tadi ini kemungkinan bisa saja diretas seperti itu. Tapi kalau misalnya memang nanti hasil audit sudah terbukti diretas, apakah sistem aplikasi ini bisa hasil audit itu bisa mengetahui siapa yang meretasnya, orangnya, atau mungkin sistem seperti apa gitu untuk mengetahui itu? Untuk mengetahui siapa yang melakukan peretasan itu lumayan agak susah gitu. Apalagi kalau misalkan si peretas itu atau si hackernya itu dia memang benar-benar mengetahui bagaimana cara meretas. Kalau yang melakukan itu misalkan hanya nyoba-nyoba atau kita bilang newbie, nah dia akan menggunakan IP address yang tidak di cover, maksudnya IP addressnya dia sendiri. Nah selama dia pakai IP address sendiri, kita bisa detek yang nyerang ternyata dari mana nih, dari Surabaya kah, atau dari Kalimantan kah, atau dari Sumatera kah gitu. Tapi biasanya kalau misalkan peretas ini memang niat benar, dia akan menggunakan proxy, dia akan menggunakan misalkan virtual private server. Jadi dia akan sewa server misalkan di mana nih, di India atau di Amerika. Jadi dia masuk ke sana dulu. Jadi seolah-olah nanti yang menyerang itu adalah dari India gitu, yang menyerang adalah dari Amerika. Karena sebenarnya ada di sini gitu ya, dekat dengan kita. Atau dia gitu. menggunakan dua hub, dari India, kemudian dia dari misalkan Filipina baru menyerang ke Indonesia gitu. Jadi lebih susah deteksinya. Mas Pratama, yang terjadi di pendaftaran online Sysdig ini, apakah bisa ada antisipasi awal sebenarnya, Mas? Sangat bisa sekali gitu. Harusnya sebelum sistem ini sebelum memang dijalankan secara live, harusnya ada namanya penetration test. Jadi kita coba benar sistem ini dari segala sisi, baik dari luar ataupun dari dalam jaringan. Kita pastikan bahwa sistemnya benar-benar kuat. Kita pastikan juga apakah aplikasinya nggak ada lubang security-nya gitu. Karena kadang-kadang kita membuat aplikasi itu ternyata masih ada file-file page yang masih default, belum kita ganti gitu. Nah itu bikin masalah. Contohnya juga sebenarnya di PPDB online ini tadi udah kita cek bahwa ternyata port 22 untuk SSH
itu masih open gitu. Apa tuh? Itu untuk apa namanya remote, kita bisa remote server dari jarak jauh gitu. Nggak ada filteringnya, harusnya kan nggak bisa semua orang bisa masuk ke dalam server itu. Ya, gitu. yang meremote itu dari pihak sekolah atau dari calon siswa? Dari mana aja, harusnya dari admin itu. Jadi admin kalau misalkan admin dia ternyata udah malam dia pulang ke rumah, dia mau memperbaiki sistemnya, dia bisa dari rumah connect ke servernya PPDB, kemudian dia melakukan perbaikan dari situ, itu bisa. Nah, port yang teropen ini ternyata belum di filtering juga gitu. Nah, ini mungkin saran juga untuk PPDB supaya itu jangan bisa diakses dari luar, hanya di filtering misalkan hanya MAC tertentu yang boleh masuk atau misalkan dari IP internal yang hanya boleh masuk gitu. Artinya ini sistem keamanannya masih sangat rendah ya, Mas Pratama, sistem security seperti ini bukankah harus diketahui oleh mereka yang membuat sistem aplikasi, apalagi ini untuk lingkup yang besar, ini data anak-anak mau itu sih harusnya default ya, kalau misalkan kita sebagai admin jaringan, kemudian kita developer untuk aplikasi yang bagus, sebenarnya itu udah default gitu. Itu hal-hal pokok yang harus dilakukan gitu. Tapi mungkin karena kesibukan atau apa, mungkin karena terburu-buru sistem ini harus di-launching secepatnya gitu, sehingga menyebabkan ini kurang maksimal nih pengamanannya. Tapi jadinya riskan dan mengorbankan akhirnya banyak orang. Jadi korban semua. Gitu. Nah, terkait untuk sistem aplikasi ini berkaitan dengan operator tidak? Jadi maksudnya apa yang Disdik memilih pihak-pihak tertentu untuk menjalankan ini terkait seperti itu tidak? Dan kompetensinya mereka menjalankan sistem aplikasi operatornya ini? apa dulu ya? Kalau operator itu adalah pihak developer, ada operator untuk misalkan hosting servernya. Gitu. Kalau developernya saya pikir semua orang bisa jadi gitu. Tapi kalau untuk hosting server itu kan masalah bandwidth, masalah koneksi jaringan. Kalau itu sih kita pakai apa aja bisa, mau pakai Telkom, mau pakai Indosat, mau pakai apapun bisa. Sebenarnya bukan di situ masalahnya sih gitu. Nah, kemarin kan juga bilang bahwa ini server down gara-gara banyak sekali yang mengakses gitu kan gitu. Harusnya kalau down gara-gara banyak yang mengakses, database-nya itu masih ada di situ. Gitu. Tapi kenyataannya adalah database-nya hilang semua ya, Mas ya. Gitu. Berarti memang ada masalah di internalnya. Nah, ini kan akan dibuka lagi besok pendaftaran sampai dengan tanggal 22 Nanti itu ya. kita akan konfirmasi juga ke Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Seharusnya ini sistemnya sudah jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Tadi sih kita Mas, cek memang servernya kan pertama di domain my.id, sekarang sudah dipindah ke domain lain sih, udah ke HTTPS udah mulai secure web. Gitu, moga-moga jadi lebih bagus gitu. Tapi sebelum itu memang tim dari sistem PPDB ini memang harus benar-benar ngecek terus gitu, apakah masih ada kelemahan, apakah masih ada kerawanan di situ, masih ada security hole atau enggak. Apakah gitu. masih mungkin akan dihack? Security hole-nya itu semua sistem itu pasti bisa dihack, Mbak, gitu. Semua sistem itu pasti ada kelemahannya gitu. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin menutupi kelemahan kita. Nggak hanya di Indonesia lah gitu. Amerika yang sudah sangat jago itu mereka juga bisa dihack. Cina yang kurang pintar dia bisa dihack. Gitu. Cuman bagaimana kita membangun sistem keamanannya kembali ya? Bagaimana kita meminimalisir serangan-serangan itu, sistem itu supaya benar-benar kuat. Ini kan masalah waktu aja gitu. Orang melakukan hacking itu kan nggak hanya melakukan hacking sekarang kemudian tiba-tiba langsung berhasil gitu, enggak. Dia akan butuh waktu gitu. Nah, ketika sistem PPDB ini selesai misalnya dalam waktu seminggu gitu, nah si hackernya baru bisa masuk, mereka nggak ada gunanya juga kan gitu. Bisa saja, mungkin tidak yang menghack ini kalau memang betul ada yang meretas, ini justru datangnya dari orang yang membuat sistem aplikasi ini juga. Harusnya sih enggak ya. Masa dia mau bikin modernitas sendiri gitu. Ya, ada kepentingan sendiri mungkin atau seperti apa, itu tidak mungkin seperti itu terjadi. Sepertinya sih enggak. Ini mungkin orang-orang yang iseng aja, karena sebelum ini kan juga kemarin kan Kominfo juga kena juga kan gitu. Bahkan Kominfo saja bisa diretas. Kominfo bisa kena gitu. Baik, ini isengnya tapi merugikan banyak orang ya. Menyusahkan banyak orang, apalagi nih calon siswa baru. baru. Baik, pemirsa, kami akan lanjutkan kembali Lunch Talk usai jeda.